kegiatan bimbingan kelompok ini bersama Ibu. Namun sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta kesediaan salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Baik, teman-teman, mari kita berdoa pada kesempatan ini. Izinkan saya menuntut doa menurut ajaran agama Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas segala rahmat berlimpah yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan melakukan bimbingan kelompok. Semoga Tuhan menyertai dan menuntun kami agar bimbingan kelompok kami pada hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan kehendak. Nama yang kudus selalu kami puji hingga dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada adik kita yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa kabar hari ini? Baik Ibu. Baik. Sebelum kita mulai, minta kepada adik-adik untuk berdiri. Oke, baik. Di sini Ibu akan membuat salah satu game. Dan kalau Ibu tepuk tangan satu kali, berarti itu ayam. Kalau dua kali, berarti itik. Kalau Ibu tidak tepuk tangan, itu berarti bebek. Maksudnya Ibu kami sebut ayam gitu? Tidak, Ibu yang sebut. Kalau Ibu sebut ayam, berarti nanti sebutnya satu kali, satu kali. Kalau bebek, tidak. Maksudnya itik itu dua kali. Kalau bebek berarti sudah sebut. Sudah mengerti? Mengerti Ibu. Oke, baik. Kita mulai ya. Ayam. Ayam. Bebek. Salah Ibu. Pelan-pelan. Perlu konsentrasi ya. Oke, baik. Itik. Bebek. Pelan sekali lagi ya. Ayam. Itik. Ayam. Oke, sudah cukup ya. Ya, Ibu. Baik, Ibu akan ini bertanya kepada adik-adik di sini. Mungkin ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Belum, Ibu. Atau mungkin di sini siapa yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak tahu Ibu. Oke, baik, Ibu akan jelaskan ya apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya bahwa dalam bimbingan kelompok kita akan membahas topik atau masalah. Jadi baik, pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan topik cara berkomunikasi yang baik di lingkungan sekolah. Namun sebelum itu, apakah kalian sudah mengenal sesama? Belum Ibu. Baik, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu nama Ibu dan nanti adik-adik juga memperkenalkan nama ya. Baik, perkenalkan nama Ibu Maria Fidelina Doan, biasa dipanggil Ido. Untuk adik silakan. Baik, saya nama Ferenca Teksedoi, biasa disapa Pika, hobi saya bermain voli. Baik, nama saya Teresia Clarendaya, biasa disapa Tere, hobi saya ngobrol. Selamat pagi Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Febrianti Sampamun, biasa dipanggil Yanti, hobi saya menari. Baik, perkenalkan nama saya dan penyanyi kita biasa dipanggil Kita, hobi saya menari. Baik, perkenalkan nama saya Ana Yoni, biasa dipanggil Ana, hobi saya menari. Baik, di sini Ibu akan bertanya, mungkin adik-adik tahu apa itu komunikasi? Selesai Ibu. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antara satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Menurut saya, komunikasi itu adalah kontak secara langsung maupun tidak langsung antara satu orang maupun lebih. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Jadi itu menurut saya komunikasi itu adalah proses
informasi dari seseorang kepada orang lainnya secara lisan. Mungkin ada lagi? Baik, terima kasih ya. Pendapat dari adik-adik itu benar sekali. Baik, Ibu dapat menyimpulkan dari pendapat teman-teman kalian bahwa komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Jadi di sini komunikasi merupakan salah satu bentuk antara guru dan siswa di sekolah. Komunikasi menjadi salah satu poin penting dalam penyampaian pesan, baik itu pembelajaran maupun moral yang ingin guru ajarkan kepada siswa, supaya terjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa yang diajar. Sebagai makhluk sosial, manusia dikodratkan untuk hidup bersama untuk hidup berinteraksi dengan manusia lainnya dengan berkomunikasi. Baik, mungkin di sini ada adik-adik yang tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik di lingkungan sekolah. Kalau menurut saya itu, kalau dalam lingkungan sekolah itu cara berkomunikasi atau bertutur kata itu contohnya antara guru dengan muridnya. Guru itu contohnya kalau siswa membuat suatu masalah dalam sekolah, seorang guru itu menegur siswa tersebut dengan kata-kata yang baik atau agar siswa tersebut dapat menerima saran atau masukan dari guru tersebut agar mereka tidak mengulangi lagi kesalahan yang mereka. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Ibu, silakan. Baik Ibu, menurut saya dan kalau yang berkomunikasi yang baik dalam lingkungan sekolah itu misalnya dalam suatu kelas siswa ini diminta untuk berpendapat. Nah, jika ada teman yang sedang berpendapat, jika itu tidak boleh memotong pembicaraannya. Oke, mungkin ada lagi? Terima kasih. Jadi komunikasi yang efektif atau baik di sekolah atau dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan demi tercapainya informasi kepada siapapun. Peserta didik di sekolah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik. Yang pertama itu di dunia pendidikan membutuhkan pemahaman yang komprehensif dan sistematis tentang pemanfaatan komunikasi dalam proses pembelajaran. Dalam konteks ini, komunikasi pendidikan bisa disejajarkan pentingnya dengan metodologi pembelajaran, manajemen pendidikan yang terarah dan berkualitas. Yang kedua itu, seorang guru mengajar siswa di kelas harus memikirkan bentuk komunikasi yang efektif agar pesan yang disampaikan dapat tepat sasaran dan mencapai hasil optimal sebagaimana diharapkan. Baik, yang ketiga, faktor-faktor penting dalam berkomunikasi yang baik. Mungkin ada yang tahu faktor-faktor penting dalam berkomunikasi? Baik, silakan. Menurut saya salah satu faktor penting dalam berkomunikasi yang baik itu harus ada sensasi. Mungkin ada lagi? Yaitu Ya, silakan. menjaga tutur kata itu. Baik. Ada lagi? Tidak ada Ibu. Jadi berkomunikasi dengan baik dan benar adalah salah satu indikator komunikasi efektif. Untuk dapat mencapai hal tersebut, guru harus memperhatikan 5 hal berikut. Yang pertama itu respect. Respect atau penghargaan adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang disampaikan. Dalam hal ini adalah siswa. Jadi dalam pembelajaran, siswa memberikan masukan atau kritikan dari teman-teman kepada mungkin dari yang satu memberikan tanggapan yang tidak baik, jadi yang satunya memberikan kritikan. Nah, yang tadi yang dia memberikan kritikan itu yang
si memberi tanggapan itu dia tidak mau menerima kritikan dari teman itu. Jadi yang kedua itu empati. Empati adalah kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Komunikasi di dunia pendidikan juga harus menempatkan empati sebagai pedoman sehingga komunikasi berjalan dengan baik. Komunikasi di sekolah maupun di luar sekolah dengan siswa, guru perlu saling memahami dan mengerti keadaan, perilaku, dan keinginan siswa. Empati dalam menumbuhkan rasa hormat dan menghargai satu sama lain, sikap saling menghormati dan menghargai antara guru dan siswa akan membangun kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam membangun sebuah suasana kondusif di dalam proses belajar mengajar. Jadi komunikasi yang baik dan memperhatikan empati akan membuat pesan yang ingin guru sampaikan pada siswa dapat tersampaikan tanpa ada halangan psikologi atau penolakan dari siswa. Yang ketiga itu audible. Komunikasi dalam pembelajaran harus dapat didengarkan atau dapat dimengerti dengan baik oleh guru maupun siswa. Sebuah pesan akan tersampaikan dengan baik jika disampaikan dengan cara atau sikap yang diterima oleh si penerima. Jadi dalam memberikan pesan harus menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak kaku, karena itu akan membuat si penerima dari pesan yang disampaikan itu akan bingung. Yang keempat itu clarity atau komunikasi. Jadi komunikasi sehari-hari maupun komunikasi pendidikan harus disampaikan dengan jelas. Jangan sampai pesan itu menimbulkan interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity atau komunikasi dapat pula dimaksud sebagai keterbukaan dalam transparansi. Baik, yang terakhir itu humble. Sikap rendah hati adalah sebuah sikap menghargai orang lain, mau mendengar, menerima kritik, tidak sombong, dan tidak memandang rendah orang lain. Komunikasi akan berjalan efektif jika setiap pelaku komunikasi menerapkan sikap rendah hati atau humble. Yang terakhir itu aspek-aspek dalam berkomunikasi yang baik. Yang pertama itu ada 5 aspek yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi yang baik. Yang pertama itu jelas. Jelas artinya dalam berkomunikasi harus menggunakan bahasa yang jelas sehingga mudah diterima dan dipahami. Yang kedua itu tepat atau akurat. Ketepatan atau akurasi berkaitan penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Pemilihan kata akan sangat mempengaruhi ketepatan informasi yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, guru harus berhati-hati dalam memilih kata. Yang ketiga itu sesuai konteks. Dalam konteks dalam berkomunikasi yang baik, pembelajaran adalah bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Konteks penting supaya informasi yang tersampaikan tepat sasaran dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Yang keempat itu memilih alur yang jelas. Alur atau sistematika dalam komunikasi harus runtut dan jelas untuk memudahkan siswa memahami informasi yang guru sampaikan. Dan yang terakhir itu menyesuaikan dengan budaya atau norma yang berlaku. Budaya dan komunikasi dalam komunikasi efektif berkaitan dengan tata krama dan etika. Maksudnya adalah dalam berkomunikasi harus menyesuaikan dengan budaya orang lain yang diajak berkomunikasi baik dalam penggunaan bahasa yang verbal maupun non-verbal. Baik, sekian materi kita pada pagi hari ini.
Mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin masih bingung pada materi yang Ibu jelaskan? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Ibu minta salah satu untuk menyimpulkan materi yang sudah diberikan tadi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan Ibu untuk materi hari ini. Saya sudah mencatat beberapa poin penting, yakni dalam komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang yang dia ajak bicara. Selanjutnya itu komunikasi merupakan salah satu bentuk interaksi antara guru dan siswa di sekolah. Ada 5 faktor penting yang mempengaruhi komunikasi efektif. Yang pertama itu ada respect, yang kedua empati, yang ketiga audible, yang keempat clarity, yang kelima humble. Dan yang terakhir itu ada aspek-aspek dalam berkomunikasi yang baik. Yang pertama itu jelas, yang kedua tepat atau akurat, yang ketiga sesuai konteks, yang keempat memiliki alur yang jelas, dan yang terakhir menyesuaikan dengan budaya atau norma yang berlaku. Mungkin itu saja dari saya Ibu. Baik, terima kasih kepada adik kita yang memberikan materi yang sudah diberikan. Ibu ada informasi, mungkin nanti Ibu akan mengirimkan evaluasi di WA Group ya. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Dan Ibu rasa waktu kita sudah cukup dan kita mengakhiri ya. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta kesediaan salah satu untuk menjadi kita dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, marilah kita mengambil kesediaan yang pantas untuk berdoa. Dan izinkan saya membawakan doa ini menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah dalam surga, puji dan syukur kehadiran hadiratmu atas segala berkat, rahmat, serta pertolonganmu, sehingga pada hari ini kami dapat menyelesaikan kegiatan kami, yaitu melakukan bimbingan kelompok. Jadi kiranya Tuhan semua atas segala hal yang telah kami pelajari, yang telah kami dengar, dapat berguna bagi kehidupan kami untuk selanjutnya. Nama kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Dinici. Sekian materi yang disampaikan. Terima kasih atas partisipasi adik-adik dan